Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama dengan Anda di MNM Enterprises 2020 channel kami, dan kontennya adalah Planet Earth What's Going On Chit Chat with Mariska. Dan yang akan chit chat with Mariska saat ini adalah teman saya dari Manado, seorang pengusaha, mantan presenter, sekarang main film, terus sekarang juga jadi seorang katanya chef yang handal, jago masak, membuka bisnis. Ini dia multi talent. Siapa lagi kalau bukan Alan Never. Halo. Selamat sore di Prague ya Alan ya. Sore di sini. Di Praha lagi sore. Iya. Perkenalannya terlalu lebay nih, kayaknya terlalu hiperbola. Nggak apa-apa ya. Aku masih seperti yang dulu, Eka. Oh ya? Dian Piscesa dong. Jadi ini Alan, ini betah sekali di Prague karena julukan The City of 100 Spires, Gothic churches. Karena nonton Banyak Spider-Man ya, jadi pengen ke Prague gitu ya. Iya. Well, lama kan tinggal di Prague, akhirnya kan setelah jalan ke sana, jalan kemari, Alan udah nyari seluruh dunia perginya ya, udah mengunjungi. Memang saya hobi traveling kan, Eka tahu ya, dari dulu kita dari muda, dari 20 tahun lalu sudah sering traveling. Traveling bukan cuma kayak ke negara-negara maju kayak Amerika atau Eropa, tapi kita juga traveling yang sampai kayak ke Iran, habis itu ke negara yang seperti yang nggak mungkin kayak Laos, Myanmar, bukan tujuan-tujuan destinasi wisata, walaupun wisata di situ cukup bagus juga. Namun namanya hidup itu Kak, kita itu kan tidak pernah bisa prediksi dan tidak bisa inginkan bagaimana, iya kan? Kayak saya dulu lahir besar di Surabaya sampai kuliah. Tiba-tiba so terdampar di Bitung, di Manado. Kong boleh 20 tahun di situ, kong baku dapat di Eka, baku dapat yang teman-teman Manado, ya toh. Sampai orang-orang pikir kita ada darah Manado. Padahal nyanda sama sekali. Tapi ya saya kembalikan lagi itu kalau kita boleh rewind masa kecil kita atau masa kita tumbuh besar, di otak kita itu kita selalu bicara seperti apa yang kamu bicarakan itu menjadi sesuatu nantinya. Waktu kecil tuh aku tuh selalu bilang begini, Kak, aku nggak mau tinggal di sini. Aku mau hidup itu nomad. Hidup itu akan berpindah-pindah sehingga kita selalu mempunyai tantangan yang baru. Ternyata mulut berkuasa, Kang. Karena ucapan adalah doa ya, jadi kayak mungkin. Jadi ya kalau kita punya, mungkin ucapan itu adalah mimpi ya Kak ya. Semua orang kan punya mimpi. Kayak Eka punya mimpi, mungkin apa itu namanya, ingin menjadi ini, menjadi itu, ingin apa. Mungkin di dalam kehidupan, mungkin torang arah itu masih tidak ke sana. Tapi tetap mimpi itu ada di dalam hati torang toh. Nah, akhirnya kalau torang tetap mempunyai mimpi itu akhirnya terwujud juga. Lihat Jo Eka mimpi tetap menjadi seorang jurnalis, sebagai seorang interviewer dimanapun Eka berada. Sekarang ada di Seattle pun tetap menciptakan acara ini toh. Karena itu ada mimpi, dan mimpi itu harus diwujudkan. Karena COVID-19 juga, karena kebijakan untuk stay at home, jadi sekolah dan semua selalu di rumah ya, jadi ya bagaimana tetap berkreasi walaupun tetap di rumah. Jadi ya ada things happen for a reason ya Kak. Happen for a reason kan. Dan akhirnya lihat ini, kalau nyanda ada COVID-19, Eka nyanda bikin begini. Sekarang kayak kita rasa biar COVID-19 ketemu DP vaksin tetap terus toh ini aja. Amin Alan. Oke, dan nanti kita tertarik dengan filmnya sekarang ini. Boleh enggak cerita sedikit tentang ini, bagaimana ceritanya tiba-tiba jadi berakting? Tapi sebenarnya kan bakat
ada lah Dari ya, menjadi dulu, presenter juga kan. dari dulu itu kita itu suka film. Itu pasti. Dan passion kita itu memang di film. Waktu lulus SMA, kita masih tak ingat. Kita waktu itu mau kelar SMA, Ajus dan CB tanya, kok ngoni mau kuliah di mana dang ini? Kita udah bilang, kita mau sekolah di IKJ, Mak. Mau ambil jurusan directing. Begitu. Mana orang tua waktu itu, gila dong Ngana, mau jadi apa Ngana? Sekolah begitu-begitu. Akhirnya nyanda, kalau Ngana mau sekolah itu kita nyanda mau kasih Pak Ngana. Nyanda kasih doi sedikit pun untuk sekolah. Akhirnya kita terjebak harus sekolah ekonomi. Ya bagaimanapun waktu itu kita orang kuliah kan tetap dari doi orang tua ya Kak ya. Tapi ya ini mungkin kalau ada orang tua muda yang dengar ya toh, itu passion seseorang itu seharusnya anak itu harusnya didukung ya. Apapun itu. Karena ternyata hidup itu tidak melulu tentang ekonomi. Memang ekonomi penting. Tapi ketika saya melakukan film di sini itu baru short film ya Kak ya. Ini bukan film feature yang bagaimana ya kan. Short film itu bukan uangnya, tapi apa ya, menjalankan suatu passion itu satisfaction dan happiness-nya itu nggak bisa dibayar loh Kak. Itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Dan untuk mencari kebahagiaan hidup itu kalau kita bisa mengejar apa impian kita, itu kita senang. Nah itu saya bersyukur kok ya jalannya, kok sampai tiba-tiba ada tawaran, saya main. Waktu itu tawarannya dari pelajar Indonesia yang lagi studi di sini, ambil sekolah film. Jadi main film pendek sama dia. Dia bikin lagi film pendek. Dia masih tertarik sama saya untuk bikin karakter itu. Kali ini 20 menit, tapi hasilnya belum jadi. Nah, karena orang bermain di Praha, kru-kru itu kan internasional, bukan kru orang Indonesia kan. Nah, akhirnya lepas dari satu film itu, kita ditawarin main lagi. Tapi perannya cuma kecil, Kak. Tapi kali ini kita bercerita bahasa Ceko. Padahal tanya mengerti itu bahasa Ceko. Mbak acting Joto. Jadi kita berperan Tapi kan tinggal hafal ada skripnya kan? Yes, tapi bahasa Ceko kan tidak segampang itu. Tapi kita sudah pernah belajar bahasa Ceko, jadi basicnya ada lah ya, sedikit-sedikit ada lah. Nah kemudian kita lepas dari itu, ini baru dapat tawaran hari Senin ini akan main lagi film horor kali ini, dan kita berperan sebagai orang Vietnam. Tapi bukan dari sineas Indonesia lagi, sudah sineas orang sini. Nah teman-teman bilang, cari Jo agency begini ya, nanti lihat Jo, kan kita bikin 4 film, tapi 4 film ini belum ada hasilnya. Kita mau lihat JDP hasil, nanti kita lihat kalau tidak memalukan, itu jadi referensi kong orang ajukan Jo. Siapa tahu. Semua belajar semua dari awal Alan kan, nanti kan ya. Yang penting ya bilang passionnya. Ya. Apalagi orang kehidup kan penuh sandiwara toh. Maksud Alan itu beda antara kehidupan nyata dan mimpi itu tipis maksudnya. Sandiwara. Enggak ada bercanda. Benar. Jadi kita kalau punya mimpi itu apapun, aku belajar ya, kayak kita belajar kayak kita orang itu punya mimpi. Mimpi itu jangan pernah padam. Kalau orangnya enggak dapat sekarang, orang ingin tahu, bisa dapat when we are 60. When we are older than that. Karena kita belajar Eka, kalau misalnya orang stop dengan bermimpi dalam hidup, orang itu akan bercerita masa lalu terus loh. Iya. Bercerita reuni, aduh dulu kita begini. Udah dulu, itu dulu, sekarang kita bicara sekarang dan yang akhirnya jadi cepet tua toh. Kayak kalau orang masih bicara mimpi, kita masih mau melakukan ini, melakukan ini. Orangnya ndak akan pernah bercerita masa lalu. Masa lalu indah, ketemu dengan teman-teman, kita tentu senang, ya toh. Bercerita dulu waktu SD begini. Tapi nyandak tiap hari ulang-ulang bercerita.
Karena orang masih punya Iya, mimpi masih yang orang punya mau mimpi, raih, ya. gitu loh. Makanya jangan pernah berhenti bermimpi Berhenti. sampai nafas ini berakhir. Itu tapi prinsip hidup dang, Kak. Makanya saat kita umur 40 pindah kamari, life really begin at 40. Iya, iya, iya. Emosional jadi lebih matang, lebih gimana ya? Cuma Lebih balik lagi dewasa. kayak anak-anak dulu. Belajar lagi DP bahasa, cari lagi networking baru. Karena ketika kita pindah kamari kan kita nyandak punya teman. Sama kayak waktu kita cukup bersyukur saat kita dulu ke sekolah lahir besar di Surabaya, ya toh. Kemudian kita umur 21 kita pindah ke Manado. Kong kita 20 tahun itu tinggal di Manado sampai kenal Eka, kenal banyak teman semua di Manado. Eka tahu toh kita kan biarpun pendatang mari kita blend with the Manadonese culture. Ya, ya. Kita kadang-kadang nyanda Ada di balogat kalau mana-mana. bercerita. Nyanda pakai logat lah kita bercerita nyanda lulu gue, iya toh. Kita bercerita usaha walaupun patah-patah pakai bahasa logat Manado dan malah kita sekarang dimanapun orang pikir kita binyo. Ya, Orang Manado, padahal kalau mau tahu DP urusan nyanda ada. Ili sampai dapat gelar nyong walaupun bukan nomor 1, walaupun cuma harapan 1 nyong sulut, iya toh. Walaupun sulit. Nah, sekarang dari film yang akhirnya mulai ya sih, saya juga berharap Alan bisa sukses di dunia film karena memang bakatnya udah terlihat dari masih muda ya. Dan sekarang menjadi chef, Alan setahu kita sama sekali tidak bisa masak. Itu kursus atau Google atau tutorial atau apa, dibantu apa, coba coba di-share kenapa tiba-tiba jadi inilah DP cerita le apa ya, orang itu nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan tongpe hidup kita pindah di Praha and then one day kita apa itu namanya tiba-tiba kenal dengan orang-orang komunitas Indonesia di sini, ya toh, nggak banyak komunitas di sini. Kemudian kenal juga dengan orang-orang embassy of Prague di Cekoslovakia, bukan Cekoslovakia, sudah Ceko, di embassy di Ceko. Kemudian mereka kasih kesempatan orang waktu itu untuk buka Indonesian stand, Indonesian market. Jadi kita orang semua masyarakat boleh jual apa yang dong mau masak, bisa jual dong. Nah karena kita ingin berpartisipasi saat itu Eka, kita saat itu cuma bisa memasak babi kecap. Jadi menu andalan bilang, waktu itu menu andalan babi kecap. Karena kita nih tahu, kita bilang Pak Embassy, boleh nggak? Karena kita tahu ya negara kita Indonesia kan majority are not against, tapi babi itu bukan sesuatu yang untuk makanan umum, ya toh. Jadi kita bilang oke, babi kecap kita bisa memasak. Itu kan ada grup orang-orang itu. Kemudian dari Embassy kita harus tanya sama masyarakat bagaimana begini. Ya toh Kak. Ya. Kemudian akhirnya mereka tanyakan, ternyata ada yang keberatan dengan menu babi karena dengan kata-kata tidak halal. Menu babi itu haram. Tapi akhirnya itu yang menjadi memicu saya Kak. Kita itu Kak dari kuliah, dari apa yang kita perjuangkan itu adalah diversity. Dan menurut saya Indonesia itu bukan milik dari salah satu mayoritas ataupun minoritas ataupun golongan apapun. Lalu saya berargumentasi bahwa kalau saya tidak boleh membuat babi karena itu dikatakan haram, maka beef, daging sapi itu juga tidak boleh. Karena orang Bali haram dengan daging sapi. Harus adil dong, ini Indonesia. Akhirnya dengan berberangkat ke situ, saya berpikir begini, ini sudah bukan masalah saya mau beraktivitas jualan. Tapi saat itu saya bilang, oke, saya buka stand sendiri, buka stand di satu pameran yang sama, saya buang uang pribadi saya, kita jual babi kecap. Akhirnya
Dari situ kok saya lihat, oh kok sukses ya, kok menghasilkan uang ya, tapi otak bisnis bajalang toh. Kita kan tetap sini kan mesti mencari, kasihan. Iya toh, kalau cuma mengandalkan mencari di Indonesia, yang tidak ada kegiatan toh di sini. Akhirnya kita tetap mencari. Akhirnya kita festival berikutnya kita datang lagi, bikin lagi. Tapi waktu itu karena kita nintau mau masak, bukan nintau, istilahnya nyak pernah mau masak. Karena orang dimanjakan di Indonesia toh, makanan gampang, mau cari gampang, ya toh. Jadi waktu itu kita buka, kemudian kita beli dari komunitas Indonesia yang bisa masak, Eka. Oke, aku beli kamu dadar gulung, rendang, babagini kita beli, kong kita jual bale. Kemudian 2 festival masih untung. Kita misalnya beli 1 euro, kita jual 2 euro. Iya, masih untung. Tapi waktu itu kayak kita harus pulang ke Indonesia karena kita urus tape usaha di Manado. Di situ kita berpikir, kalau kita mau teruskan tape usaha ini food festival, kita harus tahu memasak. Kita panggil tape orang kerja yang biasa bersih-bersih itu, Tante Lora. Tante Lora, kemari. Tante bisa mau masak apa? Rendang boleh nyada? Boleh Pak Alan. Sini. Saya ajar Pak kita bagaimana. Dari situ, kong kita balik, kong kita mau masak sendiri. Cuman DP rendang, DP misalnya kita bikin rendang. Kalau rendang Padang, Eka tahu toh nyanda kuah ya. Mari kita sesuaikan dengan ceko pe orang sini kegemaran. Dong harus ada kuahnya, jadi kita bikin DP air kuah agak banyak, kasih basah tuh nasi. Karena kan kita pe pasar bukan orang Indonesia, Kak. Orang Indonesia di Czech Republic cuma 200 orang sudah tinggal. Jadi kita pe pasar memang pure bule. Mar bagus trek dong nintau tuh rasa rendang yang enak bagaimana. Cuma dan dari harus situ menjaga. Akhirnya oke, ciao. Ada teman pamit, sorry. Oke. Sorry so ganggu ada tamu sempat. Enggak apa-apa. Oke. Kemudian akhirnya dari situ bisnis ini dikembangkan gitu loh. Dan ini baru 1 tahun, Kak. Tapi kita berpikir untuk hire, karena ada orang Bali yang selalu bantu Pak kita. Dia kerja di FedEx. Kemudian dia tiap Sabtu Minggu kan libur. Tiap Sabtu Minggu dia bantu Pak kita. Kayaknya next year dia akan kita employ-kan. Karena kita sudah mau 1 hari itu bisa 3 festival atau 2 festival begitu. Jadi mulai di situ. Dan pelan-pelan ya kita jadi cuma mengamati, mengawasi. Tapi semuanya itu mengalir gitu loh, Kak. Kita tidak pernah mengerti dalam hidup kok kita tiba-tiba berjual makanan nyanda sampai patape otak, Komang. Yang ada kan Alan usahanya shipping atau apa itu di kontainer ya itu. Jadi jauh sekali dengan bisnis makanan sama sekali. Tapi akhirnya juga bisa menjalani dan akhirnya juga kan sekarang setiap kali kita dengan Alan ada festival ini. Jadi ya karena intinya ya mau kontainer, mau bisnis makanan tetap kita perlu bisnis planning yang mantap, yang betul. Kita perlu marketing. Mungkin tapi makanan sama juga. Apa itu nyanda terlalu oke. Tapi orang bagaimana kita menjualnya. Dengan kita smile, orang harus hello, dobry den, kayak baba gitu dang. Iya toh. Jadi faktor itu bukan cuma makanan kan dalam menjual sesuatu itu, tapi orang building image, orang building personality ketika orang ada di lapangan menjual, ya toh, orang bikin desain yang menarik, website yang menarik, sehingga orang tertarik untuk datang di orang pe stand dan untuk mencoba orang pe makanan. Dan kalaupun dorang rasa kurang sedikit karena orang baba cerita dengan dorang senang, dong rasa yuk saya lupa aja pokoknya enak. nggak usah lihat DP makanan, lihat jo yang bajual. Hai. Jadi memang kalau kita bilang ya memang jiwa marketing dan sales itu kan ada itu memang kita sekolah, Komang. Jadi ya mau itu memang kita pe bidang gitu. Jadi sama sekali di situ dari awalnya kita terjun di dunia kulineri gitu.
Dan kita dari itu masih tertarik dengan Praha, Alan. Bagaimana sampai Alan akhirnya dari jalan dan menemukan sesuatu yang akhirnya oke, kita memutuskan untuk tinggal di Tinggal. sini. Wow. Jadi 13 tahun lalu kita itu datang kemari pasiar. Jadi kita ketemu orang Praha, orang Ceko. Dorang waktu itu datang ke Bunaken. Jadi waktu itu kita menginap di Bastianos, Paci Candy. Jadi kita waktu itu juga menginap di situ karena kita kan juga suka diving, Eka tahu toh. Kita lagi diving ketemu dorang. Kong sudah, ya kita cuma diving bareng, ngobrol bareng, dinner overnight gitu ya sudah. Kong abis itu dia bilang kalau kamu sempat ke Praha kontak kita gitu. Nah waktu 2000 berapa ya 2009 atau 2010 itu kita Euro trip, salah satu tujuan itu Praha ya toh. Dan kita menginap kontak padorang, Kong dorang bilang stay at my home. Oke kita tinggal padorang 2P rumah. Dorang dua ini couple, jadi kita tinggal pada orang 2P rumah. Kok akhirnya kita dikenalkan pada teman-teman. Akhirnya kita punya teman di Praha, punya satu circle teman-teman di sini gitu. Jadi akhirnya setiap kita ke Praha, kita datang. Dan kita kan ke Eropa itu setiap 2 tahun sekali toh kita pergi karena tapi keluarga kan juga ada di Belanda. Babak gini tapi nama Knevel kan opak Belanda. Jadi sepupu, ada om, ada tante di situ semua. Jadi kita tetap datang ke sini, ke Eropa. Jadi kita ke Praha selalu berkeciput sama nih teman-teman di Praha sini. Sampai akhirnya tahun 2017. 2017. Kita datang dari salah satu situs itu, Jo. Kong kejadian keluaran imamat bilangan. Ya. Akhirnya ada terjadi percikan asmara, begitu. Kong akhirnya ya sudah, akhirnya sering kunjungan kemari, kunjungan ke dia datang di Manado, Kong kita datang ke sini lagi. Sampai satu saat kita kan sudah dapat visa Eropa 5 tahun. Kita kira sama dengan kayak Amerika dan Kak. Kalau di Amerika kan orang kan dapat visa 5 tahun, kalau datang tong bisa izin tinggal 6 bulan ya. Kalau kita keluar dari 6 bulan, orang balik lagi, dapat izin tinggal 6 bulan lagi toh, begitu toh. Nah, kita kira Eropa itu sama kayak Amerika, dapat izin tinggal 90 hari. Ya toh? 90 hari. Jadi kita waktu itu dari Indonesia kita datang ke Praha 1 bulan. 1 bulan kita ke Amerika karena itu ada tapi temang yang sudah seperti saudara DP anak lulus kuliah. Kita di sana, kita balik lagi ke Praha 1 bulan. Abis itu kita balik lagi Indonesia. Kita balik ke Butan karena Nadine merit, tapi temang merit. Abis itu kita balik lagi ke Praha. Tapi ternyata 90 hari itu dihitung, tidak seperti Amerika. Jadi dalam 1 tahun itu 90 hari kita overstay, Eka. Tahu-tahu overstay gara-gara perhitungan yang sama. Cinta. Gara-gara cinta. Boleh tahu siapa cintanya? Oops. Ya. Maksudnya. Masih Kang tuh, presenter jiwa, presenter Carlota masih Kang. Nah lah ya kan cuma ya kalau ingin berbagi, kalau enggak juga enggak apa-apa lah. Tunggu sedikit Mark, get me our pictures, one of it. The pictures. One of it. With the rice. Congratulations. Ya karena akhirnya kita dapat band, akhirnya dia bilang oke, kita resmikan. Oke. Resmikan.
Di Praha Ya bisa akhirnya ya. ya Di Praha bisa ya. ya Ini ya juga tidak semua di sini state. masih domestic partnership ya, domestic partnership. Jadi ya oke, kita sama-sama itu akhirnya papernya kita dapat begitu. Akhirnya kita jadi residence di sini. Nah, ya akhirnya tinggal di Praha. Tapi Eka kalau pernah ada kesempatan kamari, Eka akan jatuh cinta dengan kota ini. Praha is very magical, very beautiful. Old town itu di mana-mana tidak hancur karena ketika Perang Dunia Kedua dia tidak dihancurkan oleh Jerman. Karena Yes, saat yes, itu ada katanya saat Gothic churches banyak. yes, cuma dalam dunia Perang Dunia Kedua cuma ada satu gedung yang dihancurkan kena bom. Cuma itu. Sisanya itu masih gedung-gedung lama. Dan masih dipertahankan. Tapi apartemen ini Kak, ini kan padahal cuma tahun 1900 pembuatan 1940 berapa begitu. Cuman kalau orang mau cat DP dinding, mau ganti DP ini, orang harus izin. Harus cat yang sama, tidak boleh berubah, tidak boleh apa. Jadi memang gedung-gedung tua itu dilindungi gitu loh. Nyanda rupa orang malah gedung tua dijadikan gedung modern semua ya. Kalau di sini ning boleh sembarangan tong baking begitu. Iya. Ini Gitu. jadi karena itu, karena juga mungkin Alan tahu di Indonesia nggak bisa jadi jadi sebenarnya ini ceritanya karena di Indonesia nggak bisa lalu ke Praha atau karena memang tidak tahu semua mengalir seperti air dan tiba-tiba ya kok kayak gini dan seperti air. Karena begini Kak, terus terang kita jenuh di Indonesia. Bukan karena kita nggak bisa, Eka tahu kita nggak bisa pun kita terbuka dan kita tetap terlalu comfort dan memang kita single by choice ya. Kita selama ini selalu single karena kita tidak mau terlibat dalam hubungan begitu. Bukan karena kita single karena kitanya itu, jadi kita tetap enjoy aja. Cuman kita sudah 20 tahun di Manado, kemudian 20 tahun di Surabaya. Jadi 40 tahun lah di Indonesia. Kemudian kita dapat kesempatan untuk pindah ke satu negara yang baru, dapat tantangan yang baru, dapat apalagi Kak, kayak ya semuanya jadi belajar yang baru. Jadi memang life begins at 40. Itu membuat kita hidup itu nyanda boring. Nyanda bosen Kak. Jadi kita memang suka challenge dan tantangan. Dan kita terima tantangan ini dan kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan untuk itu. Gitu. Dan banyak orang yang tinggal di luar kan kangen pulang Indonesia, kangen apa begitu. Bukan kita sok atau apa, Mar, kalau ada kesempatan kita lebih ekspor tanpa lain karena kita 40 tahun tinggal di Indonesia. Dunia itu terlalu luas untuk orang cuma mengenal satu tempat. Itu menurut kita. And now I got the chances untuk mengenal dunia yang lain. Dan itu memberikan suatu semangat yang baru lagi. Tantangan yang baru lagi. Dan kita merasa kayak baru mulai hidup. Makanya kita tidak pernah rasa tua. Karena orang selalu belajar. Termasuk pilihan untuk bersama dengan pasangannya yang Alan sendiri itu tahu hati ya, Kak. Itu akan ada sangat banyak ada yang mendukung, mungkin ada juga yang akan pasti tahu jelas. Family pun tidak bisa menerima 100% ya. Tapi bagi saya adalah saya udah 40 Kak. Aku punya hak juga untuk hidup sesuai keinginan saya tanpa perlu harus rasa takut, tanpa perlu ada rasa bersalah. Saya berhak untuk bahagia, itu aja. Jadi kita di usia 40 walaupun kita bilang kita life begins at 40, bukan kita orang mulai betul kayak orang waktu umur teenagers ya. Tong masih mencari ya toh, bahwa orang kita tahu apa yang kita mau. Apa yang kita inginkan.
selama kita tidak mengganggu orang lain, tidak bikin susah orang lain, kenapa orang harus tersiksa? Kalau orang bilang ini pilihan, itu salah sekali. Karena ini bukan pilihan hidup. Kalau tong boleh bapilih, tong bapilih yang jalan yang nyaman, nggak perlu yang banyak guncangan. Ngapain mesti pilih yang susah? Tapi jalan hidup so di sini. Jadi mau apa? Apalagi kalau Eka tahu ini adalah minggu terakhir dari Pride Week ya. Hari ini penutupan Pride Week, baru aja Gay Pride di seluruh dunia actually. This is a Pride month, bulan Pride. Itu berawal dari New York di Stonewall. Dan di Praha diperingati minggu lalu sampai terakhir minggu ini. Dimanapun sebagai manusia harus menyuarakan itu bahwa kesetaraan manusia yang satu, manusia yang lain itu harus dilindungi haknya dan hak asasinya itu harus dilindungi. Walaupun itu bertentangan dengan ajaran kita. Oke, Alan. Selama dia nggak mengganggu, ya it's okay, ya kan? Oke, Alan sekarang ada di posisi nyaman karena sudah merasa ya saya tidak perlu lagi hidup di dalam kebohongan dan selama ini harus struggling dengan dari dulu juga nggak pernah berdusta, Dok. Nah, artinya dalam hal ini kan ada banyak hal ya, kalau ada di lingkungan yang berbeda, Alan pasti apa ya? Lebih tidak bisa. Ya. Sekarang kan last feel free sudah bisa merasa ya udah ini saya loh, ini kita yang sebenarnya. Free sih enggak, Kak. Mau rasa free ya kita tetap sama, tetap di sini ada hukum-hukum yang harus kita taatin. Tapi kita lebih punya perasaan kita bisa berkarya. Kita bisa berkarya. Di sini itu betul-betul kita kalau punya anak, kita akan bilang Eka punya anak ya, Mas. Kita jangan berpikir punya itu. Tapi kalau kita orang punya anak, orang akan bilang kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, walaupun kamu seperti ini. Di sini kita bisa melihat seorang wali kota yang mempunyai orientasi seperti itu. Di Luxembourg, kita bisa mempunyai perdana menteri yang same-sex marriage. Di Iceland, dari tahun 1983 mempunyai lesbian prime minister. Ini sudah bukan berbicara kayak, dan sekarang di London, Muslim bisa menjadi wali kota London loh. Ini dari hal yang kecil, tapi itu sama. Mau dari ras, agama, gender, itu sama. Intinya adalah orang itu masih melihat bukan kinerja, tapi melihat apa suku kamu, apa gender kamu, apa ini kamu, apa itu kamu. Itu hal yang tidak penting. Bener nggak? Padahal hal kecil, tapi itu menjadi sama. Tapi memang menjadi di Indonesia menjadi double standar. Banyak orang-orang ketika kasus Ahok, orang memperjuangkan itu. Oh, ngoni begini karena orang minoritas. Iya, itu terjadi ke kasus Ahok. Jika ada satu kasus nanti, misalnya kita sangat berkualitas sekali untuk jadi seorang presiden, tapi karena kita orientasi, itu akan menjadi masalah lagi. Dan orang-orang yang membela Ahok pun akan menentang kita. Dan itu double standar. Mau dikuasai. Maunya enggak mau begitu. Dan itu pun terjadi saat di mayoritas. Oke, kayak di Sulawesi Utara. Mayoritas kita adalah lebih ke Nasrani ya. Kalau ada tokoh yang non-Nasrani yang menjadi gubernur, akan menjadi pembicaraan. Jadi ini bukan masalah suku, agama, ras, orientasi, tapi mayoritas dan minoritas. Kalau kita melihat di sini seperti itu. Dan kalau di Eropa, orang Muslim menjadi minoritas. Mereka di sini diperlakukan semena-mena. Dan saya yang pernah merasakan menjadi minoritas, kaum marginal, saya harus membela mereka, Kak. Walaupun saya bukan Muslim. Tapi saya membela mereka.
saya katakan ke orang-orang itu tidak semuanya seperti itu, karena saya punya teman muslim yang baik juga. Iya kan? Itu semua itu ya kembali lagi mayoritas dan minoritas. Dan saya bilang sama teman-teman, saat nanti LGBTQ menjadi mayoritas, kita mungkin akan menindas orang straight. Janganlah. It can happen. Itu namanya balas It can dendam. happen. Kita saling sayang-sayangan lah ya. Saling Yo, mengasihi, kita nggak boleh kalau kita nanti bertindak seperti ini ya. Kita berharap semua menjadi baik. baik-baik saja. Semua Ya, diperlakukan seharusnya sama, seperti ya. itu. Seharusnya seperti itu sih, Kak. Tapi ya Kata pindah ke diversity sini. itu benar-benar dihayati dan diamalkan. Yes, dan pindah ke sini itu menurut kita itu adalah sesuatu pelajaran baru. Kita mempelajari lagi bagaimana hidup. Kita sekarang bisa mengerti gitu loh. Kenapa orang Eropa itu mereka kadang-kadang orang lihat kan masih muda, pasiar ke sana, pasiar kemari, ndak urus jo bakarir kerja begitu toh. Karena orang punya kesempatan untuk berbuat seperti itu. Karena apa? Masa tuanya ditanggung pemerintah. Kalau sakit, rumah sakit ditanggung pemerintah. Apa-apa ditanggung. Jadi mereka tidak perlu memikirkan hal-hal yang kecil-kecil. Kalau orang kan orang mesti kerja dari muda. Kalau nyanda, siapa yang mau kasih orang doi untuk sakit? Siapa kalau orang so tua, siapa yang mau kasih orang doi pensiun? Di sini nyanda. Tong bayar pajak. Saat COVID-19, orang lockdown, tong dapat doi. Tong dikasih pemerintah doi. Begitu, tong nyanda kerja, tong bisa menuntut untuk pemerintah kasih doi. Jadi memang suatu saat mudah-mudahan Indonesia bisa menikmati seperti itu, sehingga urusan-urusan receh itu tidak perlu dipikirkan lagi. Iya toh. Jadi anak-anak muda Indonesia itu boleh fokus pada orang pediri. Untuk mengejar dorang pemimpi tanpa harus berpikir kayak kalau karena terjun ke dalam dunia filmnya ada DP doi kayak orang tua ada bilang, iya toh. Mari kita ndak pernah komplain, kita tetap bersyukur, tapi orang tua sekolah pak kita sampai sarjana dan Eka. Iya toh. Bagaimanapun kita bersyukur sampai kita bisa punya ilmu untuk berpikir bikin bisnis ini bisnis itu juga karena kita sekolah. Iya toh, karena kita bikin networking saat kita sekolah. Jadi kita tidak mengecilkan peran mereka. Tapi andaikan, ini masih berandaikan ya toh, kalau kita bisa mengejar tapi mimpi saat kita masih muda, mungkin kita orang nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yeah. Dan kita bersyukur bisa dapat kesempatan kedua di sini untuk memulai walaupun peran-peran kecil, tapi itu mengobati ke apa ya, hasrat mimpi ya. Bakat yang terpendam yang menjadi keinginannya. Oke Alan, semoga semua apa yang menjadi mimpi Alan, menjadi apa yang jadi yang ingin yang dicita-citakan, dan soal filmnya, bisnisnya, dan kehidupan rumah tangganya, semoga semua lancar ya, bahagia selalu ya. Salam buat dan semoga tetap bisa bermanfaat buat manusia sekitar kita. Ya. Salam buat pasangannya Martin. Oh sama dong, ini Martin juga. Sama. Memang orang kok dari mantan Pacific TV begitu loh, cari yang Martin. Cari Martin. Kita dapetnya Martin sini Martin lagi. Eka stay safe ya di situ. Ya, sama-sama Alan ya. Salam buat semuanya. Tapi yang pasti kita mendapatkan Martin yang baik. Yes. Oke. Na zdraví. Oke, buat kalian semuanya itu dia tadi Cicet Mariska dengan Alan Kneifel, dan kita akan seperti biasa menyaksikan video tips dari Martin Lyon. Welcome back to our channel, M&M Enterprises YouTube channel. If you haven't subscribed before, please subscribe now. It's a lot of fun. We talked previously about going through a drive-thru. Here's our example, going through a drive-thru,
paying for your food, getting it, checking, find out it's the wrong order. Or maybe it's right, but you check because we're so used to having a mistake that we want to find it, we want to catch this error before we drive all the way home. We're really upset getting the wrong food. And so there's one company I mentioned that has figured out how to set up the process in the business so you cannot make a mistake. And I'll qualify that in one way. But it's pretty interesting. It's called Subway Sandwich Shops. This is not a plug for Subway saying this is fantastic, amazing food, but here's the cool part is they figured out how to never ever have a mistake. And here's how they do it. When you walk in the door, you walk over to the line where you start along the display cases where all the food is, where you can see everything, and the person behind the counter says, what kind of bread would you like? And they're reaching back into the oven to grab the bread. And you say whole wheat, and you pull up white bread. Right there in front of them, they can say, no, that's white bread. I want whole wheat. Oh, okay, and they give you whole wheat. Then they say, what kind of meat do you want? What kind of cheese do you want? What kind of lettuce and tomatoes and pickles? Whatever all the trinkets are that you might want in your sandwich. But each step of the way, they ask you what you want. When they're finished making the sandwich, they wrap the sandwich right in front of you and pass it off to the cashier, usually. If they're busy, there'll be a cashier there, so they're not handling food and money. And then that person will ring you up, they'll say, they got a ham and cheese sandwich or whatever it is, say great. And then at that point, you can have that conversation with the person at the register. Would you like a drink? Would you like a cookie or chips or whatever? When you use a process like that, you cannot make a mistake. I was doing a workshop one time, and I mentioned that Subway Sandwich Shop had never gotten it wrong. And a woman there said, oh no, she worked at a Subway Sandwich Shop, and every once in a while people would complain. And I said, how could that be? And she said, well, here's what they do. They get a sandwich, they go home, and they eat the sandwich, obviously, and then they call back and said they got the wrong order. And so now it's a he said, she said thing. There's no evidence of what they got something, if something was actually wrong. And so what they do is the managers are usually very polite, and they'll give them a complimentary meal for the next time they come in there. They just want a free sandwich. I said, has anybody, whenever they're in the store, ever got a sandwich wrong? She said, never. It's like, there you go. So that company has wisely set up their process so that when you walk in to a Subway sandwich shop, I'll bet, because you witnessed them making that sandwich, I'll bet when you get it from the cashier, you don't unroll it again and check. You know what went in there. Your set of eyes is the mistake proofing. You're right there paying attention, watching what they're putting on your food. There's an example of a very robust process. We no longer have to blame the person making the sandwich. We would blame the process. In this case, there's no blame. They got it right every single time. So it's pretty cool. And that's one example that we see in our sometimes daily life where companies figure out, oh, I figure out how to get the right stuff to the right person every time. So anyway, there's your tip for the day. It's called One Piece Flow, where you're just doing one sandwich at a time, or one order at a time, and they're constantly asking you what you want, so there's never a mistake in the order. That's smart business. So there's your tip for the day. I'm Marty Lyons with Maurice Capoli. You have a wonderful day. Take care.